Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alallah SHMF. Yang kami hormati Bapak Rektor Dr. Andes Abdul Aziz Wahab DAMAG. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran, yakni Bapak Inzah MPDI. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan peta konsep dengan tema atau dengan judul Munasabah Al-Quran. Saya Komariatul Badriyah akan menjelaskan tentang pengertian munasabah. Di sini dalam peta konsep saya, munasabah adalah terdiri dari kata al-musyakalah, yaitu keserasian, dan limuqorobati, yaitu kedekatan. Munasabah adalah adanya keserasian, keserupaan, dan kedekatan di antara berbagai ayat, surat, dan kalimat yang mengakibatkan adanya hubungan. Makna tersebut dapat dipahami bahwa apabila ada ayat atau ada suatu surat yang sulit ditangkap maknanya secara utuh, maka menurut metode munasabah ini mungkin dapat dicari penjelasannya di ayat atau di surat lain yang mempunyai kesamaan atau kemiripan. Kenapa? Karena pemahaman ayat secara parsial atau pemahaman ayat tanpa melihat ayat lain sangat mungkin terjadi kekeliruan. Apabila seseorang ingin memahami Al-Quran dan juga ingin memperoleh apresiasi yang utuh mengenai Al-Quran, maka ia harus dipahami secara terkait. Apabila Al-Quran tidak dipahami secara utuh dan terkait, Al-Quran akan kehilangan relevansinya untuk masa sekarang dan yang akan datang, sehingga Al-Quran tidak dapat menyajikan memenuhi kebutuhan manusia. Jadi, tidak heran kalau dalam berbagai karya dalam bidang ulumul Quran, tema munasabah hampir tidak pernah terlewatkan. Romi Rivaldi akan menjelaskan kedudukan munasabah dalam menafsirkan Al-Quran. Sebelum itu saya akan menyebutkan dua ayat Al-Quran. Yang pertama Quran Surat An-Nisa ayat 51, yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Dan ayat yang kedua Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Contoh dua ayat di atas telah jelas bahwa ayat yang disebutkan pertama, Quran Surat An-Nisa ayat 51, turun berkenaan dengan tindak penyelewengan fakta yang dilakukan Ka'ab bin Al-Ashraf pasca peristiwa Perang Badar. Sementara ayat kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 58, turun bertepatan dengan peristiwa Fathu Mekah, yaitu penaklukan kota Mekah di tangan kekuasaan umat Islam. Dari sudut pandang sejarah, masa yang terjadi antara dua peristiwa tersebut sangatlah jauh, yaitu 6 tahun. Akan tetapi, kenapa kedua ayat itu dalam aspek penempatannya diletakkan saling berdampingan? Dan mengapa juga masalah yang satu dihubungkan dengan masalah yang lain, padahal dua masalah itu dipisahkan oleh jarak waktu yang cukup panjang? Menyikapi hal tersebut, para ulama berupaya menggali alasan di balik antara dua hal yang saling terpisah itu. Kedua ayat sama-sama membahas tentang penyimpangan dari kebenaran. Ayat pertama berbicara tentang orang-orang yang diberi kitab namun menyimpang dari ajarannya. Sementara ayat kedua berbicara tentang pentingnya menyampaikan amanat dan berlaku adil. Ini menunjukkan bahwa penyimpangan dari kebenaran akan berdampak pada berbagai aspek pendidikan, termasuk dalam hal keadilan dan amanah. Kedua ayat tersebut juga menyeratkan akibat dari penyimpangan tersebut. Ayat pertama menunjukkan bagaimana penyimpangan dapat menyebabkan kesesatan, sedangkan ayat kedua menunjukkan pentingnya keadilan dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Dengan demikian, tidaklah berlebihan jika para mufassir mendahulukan penafsirannya dari aspek munasabah antar ayat-ayat tertentu sebelum menafsirkan berdasarkan riwayat asbabun nuzul, sebab mereka memandang
bahwa penafsiran dengan tinjauan munasabah akan dapat menguraikan serangkaian makna sebagaimana yang dimaksudkan ayat-ayat yang bersangkutan. Berangkat dari sebagian contoh kecil yang terwakilkan melalui 2 contoh ayat di atas, menunjukkan bahwa kedudukan ilmu munasabah sangatlah penting dalam penafsiran Al-Quran. Di samping bernilai penting, ilmu ini juga terbilang rumit. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika Mustafa Muslim mengatakan bahwa munasabah, baik munasabah antar surah atau antar ayat per ayat dengan lain, merupakan salah satu ilmu terumit yang memerlukan pemahaman ekstra untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam Al-Quran, dan juga membutuhkan tingkat penalaran mendalam hingga menemukan aspek hubungan kerelasian di dalamnya hingga mampu menjelaskan sisi keijazannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanani. Di sini saya akan menjelaskan peta konsep munasabah yang dimana materinya ialah macam-macam munasabah. Baik, untuk macam-macam munasabah sendiri dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah munasabah antara suatu surah dengan surah lainnya. Yang kedua, munasabah dalam suatu surah. Yang ketiga, munasabah antara nama surah dengan isi yang dikandungnya. Baik, untuk macam-macam munasabah pertama, yaitu munasabah antara suatu surah dengan surah lainnya, itu ada 4. Yang pertama, A. Munasabah antara kandungan suatu ayat dalam suatu surah dengan suatu ayat pada surah sebelumnya. Macam-macam munasabah yang pertama itu ada 4. Yang pertama, A. Munasabah antara kandungan suatu ayat dalam suatu surah dengan suatu ayat pada surah sebelumnya. B. Munasabah dalam bentuk sentral. C. Munasabah antara ayat terakhir dalam suatu surah dengan ayat pertama dalam surah berikutnya. D. Munasabah karena adanya keterkaitan atau adanya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, munasabah dalam suatu surah itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, munasabah kalimat dengan kalimat. Adapun poinnya, yang pertama A. At-Tanzir, B. Al-Mudodat, C. Al-Istidrod. Kemudian yang kedua, munasabah dalam suatu ayat dengan suatu ayat dalam suatu surah. Yang ketiga, munasabah antara penutup ayat dengan isi ayat dalam suatu surah. Yang ketiga, munasabah antara uraian ayat awal dengan akhir ayat suatu surah. Kemudian macam-macam munasabah yang ketiga, yaitu munasabah antara nama surah dengan isi yang dikandungnya.